Ada satu gadget atau teknologi yang kebutuhannya itu niche banget, yaitu adalah e-reader. Dan gue yakin mayoritas orang di dunia ini tidak membutuhkan yang namanya e-reader. Apalagi kalau misalkan lu adalah kaum mendang-mending karena secara fungsionalitasnya, ini tuh rugi banget. Tapi gue cuman mau bilang kalau e-reader ini keren. Video ini gue buat lewat point of view dari seseorang yang bukan pembaca buku hardcore yang bisa nematin buku 1-3 buku per bulannya. Jadi misalnya kalau lu adalah orang yang penasaran dengan e-reader, pengen beli atau justru baru dengar apa itu e-reader, selamat datang di channel Piorangi. Oke, buat yang belum tahu, e-reader singkatnya adalah tablet tapi cuman bisa buat baca buku. Nggak bisa buat main Mobile Legends, nggak bisa buat scroll TikTok. Well, technically sebetulnya bisa, tapinya banyak gitu. Nah, kenapa orang mau beli gadget yang fiturnya minim kayak gini? Rahasianya itu adalah di teknologi layarnya yang namanya e-ink atau electronic ink atau tinta elektronik. Nah, beda ini gini, jadi layar HP atau tablet kita itu sekarang namanya adalah LCD atau OLED. Di dalamnya itu ada lampu yang nembak langsung ke mata kita ya. Makanya kalau lu natap HP kelamaan, mata lu itu bisa perih, berair, dan pusing. Soalnya lu kayak lagi natap senter. Sedangkan di e-ink ini, itu caranya beda. Jadi di dalam layarnya ini ada jutaan kapsul mikro berisi tinta hitam dan putih beneran. Pas lu buka halaman buku, listriknya itu bakalan ngatur posisi tinta itu buat membentuk tulisan atau gambar. Hasilnya, layar ini tuh tidak memancarkan cahaya ke mata kita. Dia itu cuman manculin cahaya di sekitarnya. Persis kayak kertas koran atau buku cetak yang asli. Makanya lu mau baca 5 jam pun, mata lu tuh nggak bakalan capek sama sekali. Bahkan makin lu bawa ke bawah terik matahari, layarnya itu justru makin kelihatan jelas. Sama kayak kertas ya, ini kebalikannya sama handphone. Ada beberapa tablet yang terkenal yang pakai teknologi e-ink ini. Mungkin yang familiar buat teman-teman di sini adalah Kindle, Kobo, atau Bigme. Dan yang lagi gua pegang itu adalah Bigme B6 Color e-book reader. Jadi dia tuh e-reader yang bisa nampilin warna juga. Plusnya juga OS-nya itu dia pakai Android. So, technically, secara teknis ya, dia bisa lu pakai buat install WhatsApp, buka IG, buka TikTok, itu bisa. Kalau lu mau, kalau lu maksa. Gue sih nggak mau ya, karena ya, lihat sendiri dah. Kenapa gue bilang kalau pasarnya itu niche banget? Karena ya kebutuhannya memang cuman buat baca. Dan lagi-lagi kalau lu adalah kaum mendang-mending, lu mungkin akan spontan bilang, HP gue juga bisa kalau buat pakai baca buku doang mah. Daripada gue beli e-reader, mendingan uangnya gue pakai beli iPad. Mana nge-lag pula itu layarnya. Udah mahal, nge-lag, lambat, gak responsif, patah-patah. Ya bang, udah bang. Valid crash out sebetulnya. Layar HP lu tuh bisa mulus karena dia pakai lampu yang bisa berubah warna jutaan kali per detik. Sedangkan e-reader, ingat, di dalamnya itu adalah tinta fisik beneran dalam bentuk kapsul mikro. Jadi, setiap kali lu ganti halaman, e-reader itu butuh waktu buat ngirim aliran listrik untuk mencampurkan dan menyusun ulang miliaran butiran tinta itu tadi biar ngebentuk huruf baru atau gambar baru. Proses ngegerakin tinta fisik ini jelas butuh waktu yang lebih lama dibandingkan sekadar ngubah cahaya lampu di handphone. Makanya, e-reader itu memang didesain untuk baca santai per halaman. Bukan buat lu nyepam scrolling kayak di Instagram gitu ya. Makanya gue bilang kalau lu maksa mah bisa aja sih buka Instagram, apalagi kalau lu pakai device kayak Bigme yang udah Android. Ya lu bisa install app apapun yang tersedia di Android gitu kan. Mungkin sudah cukup ya introduction soal e-readernya. Sekarang gue mau coba kenalin e-reader gue yang baru dari Bigme B6 Color e-book reader. Ya memang brand e-reader itu ada banyak ya, taruhlah Kindle. Problemnya Kindle adalah dia eksklusif. Jadi library dia tuh ya cuman bisa diakses dari si Kindle-nya aja. Buku-buku yang mau lo beli cuman bisa dibeli via Kindle. Walaupun sideload juga bisa sih ya. Masukin PDF, EPUB atau apapun itu bisa juga sebetulnya. Nah tapi di Bigme gua ini dia pakai Android 14. Jadi lo bisa install APK apapun di sini selayaknya HP Android pada umumnya. Jadi lo bisa campur library lo, misalkan lo punya library di Google Books atau lo juga bisa install Kindle ya. Terus Kobo juga bisa. Lo bisa akses file management seperti Android pada umumnya juga. Jadi lo bisa manage file juga di sini dan lo bisa install manga reader juga di sini ya kan. Nah, inilah kenapa gue suka. Karena sebetulnya intensitas membaca manga gua itu lebih sering daripada gua baca buku. Di video-video sebelumnya, gua juga kan udah pernah kasih tahu ya kalau gua tuh suka baca manga dan manhwa.
Big Me ini bisa memenuhi kebutuhan gua itu. Dan waktu itu juga gua pernah bilang kalau gua beli iPad mini itu tujuan utamanya adalah buat baca manga dan manhwa. Dan tentu saja buat baca manga jelas lebih enak di e-reader karena lu seakan-akan baca dari kertasnya langsung. Walaupun sebetulnya gua tidak menyarankan baca manhwa di e-reader. Karena konsepnya manhwa itu dia scrolling dan vertikal ya. Jadi nggak cocok kalau dibaca di e-reader. Karena layarnya tuh lu harus scroll terus-terusan, tinta elektroniknya itu harus kerja lebih ekstra. Yang mana ini nantinya akan ngaruh ke ketahanan baterai. Jadi ya tadi, yang gue jelasin di awal. Listrik atau powernya itu dipakai buat pindah-pindahin kapsul tinta. Jadi kalau layarnya statis alias diem, nggak akan ada power yang dipakai. Kecuali kalau lampunya nyala ya. Well, ya berkurang sih, tapi dikit banget. Jadi sebetulnya usahakanlah kalau pakai e-reader itu lu jangan maceh gitu ya, jangan banyak gerak. Kalau mau sih baterai e-readernya awet. Kalau ngomongin fiturnya sendiri, ini cukup lengkap. Seperti biasa, ada wifi, ada bluetooth, ada speaker, ada translator, bahkan ada AI built-in-nya. Namanya Big Me GPT, modelnya bisa pakai GPT atau DeepSeek, tapi gue jarang pakai sih AI ini. Ukurannya sendiri pas banget di tangan, 6 inci diagonal, sangat mudah untuk dibawa-bawa, bahkan kalau lu beli covernya juga, ini bentuknya tuh jadi kayak paspor. Dan karena gua bacanya manga, ukuran layarnya tuh pas banget buat manga ya. Terus kalau misalnya lu suka commuting, baca buku, baca manga di kereta, di TJ, ini ukuran yang cocok banget. Gue tuh beberapa kali ngeliat ada orang yang bawa e-reader gini sambil baca buku gitu ya, duduk di kereta. Kesan gue tuh kayak, keren banget coy. Gue iri ngeliat orang kayak gitu dah. Pertama, gue iri dengan e-readernya ya. Kayak, aduh gue pengen punya deh kayak gitu. Dan kedua, iri dengan kebiasaannya. Maksud gue, ini orang positive vibes banget ya. Waktu kosongnya itu dipakai buat baca buku, bukan buat scroll medsos nggak jelas gitu kan. Dan hati-hati juga dengan jebakan ini ya. Banyak orang yang beli e-reader karena mereka pengen punya kebiasaan buat membaca, bukan karena memang udah hobi membaca. Which is very very good. Memulai membentuk kebiasaan itu adalah hal yang sangat positif. Tapi ya gue cuman mau ngingetin, jangan sampai e-readernya cuman berakhir berdebu di meja laci lu. So secara general dulu, e-reader ini buat siapa? Yang pertama, jelas buat hardcore readers ya, orang yang bisa tamat 1 atau lebih buku dalam 1 bulan ya. Kemudian orang yang matanya tuh gampang lelah, jadi butuh layar e-ink yang mirip kertas asli biar nggak pusing kena blue light. Atau yang ketiga, orang yang mau digital detox. Sengaja beli e-reader biar bisa baca tanpa keganggu notif WhatsApp kerjaan atau Instagram. Dan kalau spesifik kita ngomongin Big Me B6, ini buat siapa? Yang pertama, ini buat orang kayak gue yang sebetulnya baca buku itu bukan jadi yang utama, melainkan gue lebih sering baca manga. Kenapa? Karena dia Android. Jadi gue bisa install manga reader yang gue suka, contohnya lu bisa install Manga Plus atau aplikasi manga reader lain. Selain itu juga buat yang punya mobilitas tinggi karena ukurannya itu sangat compact, cocok buat satu tangan, estetik, pas banget lah ukurannya. Lu mau baca di MRT, di cafe, bawa tote bag, minum matcha gitu ya, sangat performatif. Tapi kalau lu lihat kayak gitu, bayangannya adem kan hidupnya. Dan menurut gua Big Me B6 ini sangat cocok buat pemula. Untuk yang baru pertama kali beli e-reader, karena dia tuh Android, lu bisa akses buku dari mana aja, bisa install APK, bisa install Quran digital, bisa install kitab digital, nggak eksklusif di satu aplikasi doang, bisa sideload alias nyimpen file dari komputer, kemudian dia juga berwarna. So I think that's it. Big Me ini baru ngeluarin official store di toko ijo. Ini udah confirm dari mereka ya. Jadi lu nggak perlu lagi buat impor-impor dari website resminya. Jadi balik lagi ke awal, apakah lu butuh e-reader? Secara fungsi mungkin enggak ya, karena HP lu udah bisa ngelakuin semuanya, bahkan lebih. Tapi tidak merubah fakta kalau ini adalah gadget yang keren. Di dunia yang makin toxic ini, di mana setiap detik kita diserang notifikasi kerjaan, drama Twitter, drama X, drama Thread, atau FYP TikTok yang isinya tenyom-tenyom ya, e-reader hadir sebagai tombol pause. Gadget ini sengaja dibuat tanda kutip lambat dan nggak bisa apa-apa biar lu bisa digital detox, biar lu punya waktu 1 atau 2 jam sehari buat bener-bener lepas dari dunia digital yang berisik, bebas berimajinasi, membuka jendela baru tanpa takut mata lu rusak atau ya lemari lu numpuk. Semoga setelah tahu atau bahkan beli e-reader ini nanti, hidup lu bisa sedikit lebih positif, lebih tenang, dan waras di dunia yang sudah gila ini. Sampai jumpa di video berikutnya.